dong. Nangis ya? Kak. Oh, tadi katanya nangis. Jadi gini loh nangis Kamel, sekarang. selama bulan itu loh Ramadan kemarin, Araf itu suka menyendiri terus nyanyi-nyanyiin lagu kamu gitu loh. Aku pertama bingung kayak nyanyi lagu apa sih bersenandung gitu sambil berkaca-kaca. Kadang-kadang ngebelain pindah ruangan buat dengerin lagunya. Ya soalnya gue tuh main sama dia, Raffi tuh jarang nangis. Berarti kalau sampai, enggak lo jujur, lo sampai meneteskan air mata pas denger lagunya? Enggak, karena lagunya itu emang selain enak, tapi ada berkesinambungan sama cerita hidup gua tentang sesi potret itu. Bokap. Iya, karena kan sesi potret itu ada Liriknya yang mana? 1, 2, 3. Ya. Pokoknya ya kira-kira bener-bener kayak lagu itu tuh kejadian sama gue banget gitu loh. Relate banget. Banget. Dimana sesi potret itu setiap kali lebaran, gue tuh selalu ingat, aduh tahun depan siapa yang meninggal ya? Aduh, Ya dong, kalau kita foto lagi lebaran, aduh tahun depan nanti kalau kita foto keluarga, masih lengkap aduh nggak? masih lengkap kayak, aduh siapa lagi, makanya kalau acara keluarga gitu gue suka deg-degan. Apalagi terakhir kali permintaan almarhum bokap gue itu sebelum meninggal, dia cuma mau minta foto keluarga. Aduh. Jadi hari Minggu gue dijanjiin datang, dari pagi gue bilang datang ke Bandung, padahal gue masih Jakarta jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, sampai adik-adik gue nungguin. Jadi bokap gue udah pakai jas, datang ke studio foto. Datang nggak? Iya Pak, ntar siang. Pulang lagi dia. Ya udah siang. Balik lagi dia. Di mana? Iya Pak, macet Pak. Padahal gue belum berangkat. Malam berangkat. Pak, sampai bokap gue nungguin sampai mau tutup itu toko. Toko ini sama adik-adik gue. Terus gue bilang, udah Pak nanti fotonya deh hari Kamis atau hari Jumat. Pas Kamis malam atau pokoknya Kamis malam itu gue dikabarin. Telepon tengah malam, bokap gue meninggal. Gitu. Jadi padahal liriknya tuh banget gitu. Lah. Apa ini nih foto? Fotonya. Nah ini foto yang ditempel. Oh, Jadi ini gara-gara bokap nggak ada? Nggak ada. Jadi waktu itu setelah 30 hari atau 40 hari bokap gue meninggal, akhirnya adik-adik gue ini kan mereka bertiga nih nungguin waktu itu. Gue nggak datang. Akhirnya yuk kita foto keluarga, gue yang bilang, yuk kita foto keluarga yuk. Akhirnya zaman dulu kan susah kan teknologi tempel-tempel kan. Ini diedit ya dia? Akhirnya ini fotonya tuh diedit. Gitu. Jadi gue nyesel banget permintaannya tuh nggak banyak, cuman Foto kita sesi keluarga. potret doang gitu loh. Dan lagunya kamu tuh pas banget menggambarkan, makanya kayaknya bukan cuma Raffi, teman-temannya Vidi tadi, ini teman-teman yang emang deket ya sama Vidi, maksudnya teman-teman circle terdekatnya tuh kayaknya pas gitu. Jadi pas gue pulang ke rumah, udah bukan ke rumah gue, ke rumah baru dia yang cuma ada papan dan namanya. Itu liriknya ada gimana bro? Coba. Ku bertamu ke rumah barumu, tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Soal ikhlas ternyata aku masih amatir. Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu. Ini gengsi banget, gue itu selama bokap gue hidup, gue gak pernah bilang I love you. Ya. Sayang papa gak pernah, jadi pas udah di papan itu terakhir gue bilang, pas bokap gue udah meninggal deng. Pas gue datang gitu malam-malam, udah terus pas di bawa gue ke bawah tanah, pas besok paginya itu, Hafiz sayang sama papa, I love you, itu terakhir kali gue. Jadi sama hidup gue gak pernah ngomong gitu. Ya kan kalau kita kadang-kadang Laki-laki sayang tapi Gengsi sih. gengsi Laki-laki. gitu kan mau ngomong ke bokap juga ke kita. Sofi juga sampai menetes, gue juga walaupun bapak gue alhamdulillah masih ada. Gue ngerasain apa yang lo rasain gitu. Sabar ya. Iya itu padahal bokap gue udah pergi dari umur gue 16 tahun kan. Tapi ya udah hampir 20 tahun lebih. Ya tapi berasa banget pas ngedenger lagu ini kayak, apalagi umur kita kan udah jadi bapak kan, udah punya anak kan, terus Dan tiba-tiba. rasa nyeselnya itu loh Ya. yang gak bisa kita balikin gitu kan, bener kan? Dan waktu itu suatu hari pernah anak gue si Rafathar tuh pas gue mau pergi, tiba-tiba bilang, papa pergi dulu ya. Terus tiba-tiba pas gue pergi, I love you pa. Dan dia lagi dengerin lagu tiba-tiba, duh anak gue pernah ngomong gitu, kok gue gak pernah ngomong gitu ke bokap gue ya gitu. Jadi kata-kata gengsi dari anak-anak tuh ke orang tua, suka nyesel kalau udah gak ada kita mau ngapain lagi gitu loh. Gak ada yang bisa kita ini lagi.
Jadi kalau hari ini ayah kita masih ada, jangan lupa, jangan gengsi. Minimal telepon untuk bilang, I love you Pak, atau aku sayang sama Papa. Sofi sampai rembes air mata, kenapa Sof? Enggak sih, maksudnya gue membayangkan ada di situasi yang dimana kita sebagai seorang anak itu tuh tidak ngebela-belain gitu loh. Maksudnya kayak sama sih, aku juga kan pernah kan. Papaku pas waktu meninggal aja akunya kayak lagi emang gak ada dan papaku meninggal sendiri gitu kan. Sebenarnya ada momen kita sebagai seorang anak tuh harusnya bisa ngebela-belain. Karena kita nggak tahu kan mau meninggal kapan. Orang tua juga yang mereka pengenin tuh sebenarnya cuma ya ketemu sama anak-anaknya sih. Kayak nanti kan kita udah jadi orang tua nih. Anak-anak kita pasti mencar kemana-mana. Pasti kayak gitu sih. Kamu kok bisa, itu yang Ada dia bapaknya masih ada. Oh bapak lu masih ada? Masih lengkap, semua lengkap alhamdulillah. Tapi lu bisa dapat lirik sedalam itu, empatinya. Itu yang nyetain lu? Iya, sama istri sama Bang Ari. Ari Lesmana. Kok bisa tiba-tiba dapat idenya bikin lagu kayak gitu? Karena di usia sekarang kayaknya lebih, karena kita ngerantau Kak, jadi lebih banyak khawatirnya ninggalin orang tua sekarang. Jadi, karena kan kematian itu hukum yang pasti, jadi Betul. kayak memang lagu ini kayak pengingat kita pribadi sebenarnya untuk kalau ada waktu sempetin untuk, ya kayak kakak bilang tadi, jangan pernah gengsi untuk bilang I love you ayah, I love you ibu, atau adek, kakak segala macam. Oke. Dan gue pernah lihat juga waktu itu Ari Lesmana, ini kan di kakak sama Ari Lesmana, pernah nyanyi di Sarinah, bokapnya ikutan nyanyi. Ya. Dan itu bokapnya nyanyi sampai bergetar suaranya. Kita ada videonya nih Ani. Ini. Coba kita lihat video bokapnya Now nih. Sebenarnya ini gua rasain itu, jadi kadang kalau laki-laki, entah itu si anak, entah itu si bapak, sama-sama suka gengsi kan. Ya. Bapak juga terkadang suka gengsi sama anaknya. Anaknya juga suka gengsi sama bapaknya, tapi Padahal sayang, kalau iya. buat laki-laki ini lagu ini kayak aduh gitu. Iya laki-laki benar-benar. Now, tapi lu tadi momen bapak lu sampai nyanyiin depan orang, terus bapak lu sampai bergetar kayak bangga pisan gitu sama kalian berdua. Itu lu gimana ngeliat bokap lu bangga sama karya lagu lu? Karena ayah sama ibu tuh dari kita kecil ngeband tuh nggak pernah absen sebenarnya nonton kita manggung. Selalu. Jadi kayaknya mungkin di momen hadir. malam itu lihat orang serame itu kayaknya dia cukup terharu gitu loh. Karena mungkin kita juga sebagai anak kan merasa kayak ya semoga ayah tuh dipanjangin umurnya gitu loh. Cintanya tuh penuh di rumah kayak ibunya. Tapi itu relate banget ya buat anak-anak zaman sekarang itu Iya. supaya mengatakan cinta, mengatakan sayang sama orang tua tuh dan juga buat bapak-bapak zaman sekarang. Iya. Karena waktu ini kita nggak pernah tahu. Ya. Tapi ngomongin soal bapak nih dan juga anak, kita punya sesuatu buat Now. Coba kita dengerin Now. Nih ya, spesial buat kamu. Paling suka main di rumah sama main sepeda sama papa. Terus adik ditemanin main di rumah. Baba kerja terus tapi nggak apa-apa. Baba, I love you. Adik sayang Baba. Jaga kesehatan Baba ya. Adik tunggu di rumah. I love you. Baba nanti ketemu di rumah ya. Oh, itu barusan suara AI ya. Padahal gua nggak tahu anak lo, tapi kalau kita ikutan ngerebes kalau denger suara itu anakmu kan? Iya tuh anakku. Iya. bener. Gemes banget sih. Emang kenapa lu kerja mulu ya? Alhamdulillah iya sekarang Kak. Alhamdulillah. Oh lagi Manggung ngamen. terus. Ini masih suka ngamen lagu ini loh. Kemarin pulang kampung jadi dia ke warung-warung, gue senengnya sama Enel tuh dia asik gitu dan nggak ngedompleng kakaknya. ya. Dan kita juga nggak tahu dia adiknya Ari Lesmana, yang tahu-tahu aja sebenarnya. Tapi dia nggak, dia sendiri kemana-mana. Kemarin pas pulang kampung gue liat Instagramnya sama Ari, bener-bener kayak ngamen aja gitu. Berdua gitu. Asik aja gitu. Hebat. Jadi sekarang job Apa lagi. adanya aja. Walaupun job lagi kenceng, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Kak. Tapi tetap punya waktu buat, tadi siapa nama anakmu? Lavanya. Lavanya. Jadi Baba tetap masih ada waktu tuh buat Lavanya. Harus. Harus. Coba Ngapain Kak dia? Nau punya apa yang mau disampaikan buat Lavanya? Buat Lavanya apa ya? Semoga tumbuhnya sehat. Terus bisa memilih hidup yang kamu pilih sendiri tanpa harus dipengaruhi orang-orang sekitarmu. Yang penting happy. Yes. Jadi kita tunggu karya terbaru dari Now dan terima Ya dong. kasih karena karya yang tulus itu akan nyampe ke hati kita. Amin. Dan Amin. tentunya juga sayang sama keluarga. Jangan pernah meninggalkan momen sedikit pun, apalagi untuk gengsi mengatakan sayang, mengatakan cinta. Betul. Dan kita nggak pernah tahu setiap kali momen-momen penting, ya seperti Lebaran mungkin
Natal ataupun apa, sesi potret itu kita nggak pernah tahu tahun ini dan tahun depan pasti akan berbeda. Siapa yang dipanggil duluan, siapa yang ada kita nggak pernah tahu. Karena tadi Nao bilang apa, kematian itu adalah hal yang pasti kan? Iya. Karena kematian itu pasti, Iya. kita tinggal nunggu waktu. Betul. Dari 10 foto, kita nggak tahu tahun depan 2 tahun lagi jadi tinggal 9, jadi tinggal 8, jadi tinggal 7. Mungkin tinggal kita sendiri. Semoga semua panjang umur ya. Amin. Oke, Oke, dan sekarang yang ditunggu-tunggu, boleh nggak lu nyanyiin lagu itu buat kita semua? gas boleh. now. Siap. Enak! Happy birthday.